Yang saya hormati Pak Irman, Pak Agung, Pak Nikolas, Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa sih Wonderful Company? Menurut saya Wonderful Company adalah sebuah perusahaan yang bisa membukukan laba yang sangat besar. Ya. Bukan perusahaan yang labanya kecil, bukan perusahaan yang labanya sedang atau perusahaan yang rugi, tapi Wonderful Company adalah perusahaan yang labanya besar. Ya. Dan setiap tahun dia growing, terus dia bertumbuh. Ya. Udah besar, tahun-tahun seterusnya dia misalnya labanya 1 triliun, jadi 2 triliun, jadi 4 triliun, jadi 6, jadi 8, dari 10 dan seterusnya. Labanya besar dan terus semakin tahun semakin besar. Contohnya apa? Contohnya tentu saja perbankan yang besar. Perbankan yang besar, ya. Contohnya seperti BNI itu Wonderful Company, ya. Perusahaannya labanya besar dan setiap tahun labanya terus bertumbuh semakin besar dan semakin besar, semakin besar. Demikian. Tentu saja untuk supaya Wonderful Company itu bisa dimiliki oleh masyarakat, tentu saja Bursa Efek Indonesia harus mendekati perusahaan-perusahaan yang luar biasa ini, yang perusahaan yang untungnya besar, Wonderful Company. Pak Irman dan tim mendekati mereka, merayu mereka supaya mereka mau go public sehingga bisa dinikmati makin banyak Wonderful Company di Bursa Efek Indonesia. Saya rasa demikian. Ya. Saya kurang memperhatikan global market ya, karena saya hanya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Saya tidak pernah membeli saham di luar Indonesia, hanya di Indonesia saja. Jadi saya kurang memperhatikan global market. Jadi ketika portofolio saya hanya memperhatikan yang kinerja perusahaan tersebut saja. Bukan yang makro tapi yang mikro. Ya. Jadi ketika saya membeli saham untuk portofolio saya, yang saya perhatikan adalah nomor satu kejujuran si pengendali, direksi dan komisaris. Ya. Kalau mereka bukan orang baik, bukan orang jujur, maka saya tidak akan beli perusahaan tersebut. Ya, saham perusahaan tersebut tidak akan saya beli. Yang kedua tentu saya lihat bidang usahanya. Ada bidang usaha yang bagus, ada bidang usaha yang jelek. Tentu saya hanya membeli saham-saham perusahaan yang bidang usahanya bagus. Yang ketiga saya lihat tentang labanya, kecil atau besar. Perusahaan rugi saya nggak mau beli, perusahaan yang labanya kecil juga saya nggak mau beli. Saya hanya mau membeli perusahaan yang labanya besar. Kemudian pertumbuhannya, ya. Kalau perusahaan itu apakah setiap tahunnya labanya bertumbuh atau tidak, tambah besar. Yang kelima yang saya lihat adalah valuasi. Kalau perusahaan itu bagus tapi valuasinya mahal, saya juga tidak mau beli. Jadi saya hanya mau bersedia membeli perusahaan yang bagus itu di harga yang wajar. Atau syukur bisa dapat harga diskon. Yang terakhir mungkin yang saya lihat adalah mengenai dividen yield. Kalau dividen yieldnya besar, saya juga sangat tertarik karena mendapatkan dividen yang besar itu setiap tahunnya nikmat juga dapat uang tunggu. Ya. Jadi di dalam portofolio saya ketika saya berinvestasi, global market itu boleh bilang saya abaikan. Jadi saya betul-betul lihat kinerja perusahaan itu aja. Kalau dia memenuhi syarat yang tadi 6 hal itu, saya membelinya. Thank you Begitu, Pak Keng ya. Hong. True bottoms up investor, very interesting. Melanjutkan disiplin sejak dulu di investment bank juga nggak main saham. Jadi sebenarnya saya nggak punya saham, cuman saya tahu saham mana yang akan bergerak. Tapi dari sisi seandainya saya punya saham,
Saya cuma punya saham BNI, Pak. Terima kasih sudah support BNI. Saya akan diversifikasi saya kalau saya punya saham itu adalah di properti. Dan nggak ada yang lain. Terima kasih. Oke. Pak Keng Hong? Saya tidak suka melakukan diversifikasi. Jadi 99% uang saya semuanya saya belikan saham. Ya, karena bagi saya saham is the best choice. Saham itu, investasi saham adalah pilihan yang terbaik. Jadi saya tidak melakukan diversifikasi. Jadi 99% uang saya masukin di Bursa Efek Indonesia. Oke. Karena investasi di saham itu adalah investasi yang terbaik bagi saya. Thank you Pak Keng Hong. Wow, beragam investor ya, banyak banget tipe-tipe, yang ada yang concentrated bets, ada yang diversified. Oke. Next question. Where is the IHSG going by end of year? Pak Iman? Ya, tadi saya sempat sampaikan mungkin Pak Niko, bahwa kalau bicara IHSG ini bukan target bursa. Ya kenapa? Karena pergerakan IHSG sangat terpengaruh dari kondisi makro, domestik maupun asing. Jadi target bagi bursa adalah nilai transaksi harian. Jadi kalau bicara, tetapi tadi saya sempat sampaikan, kalau kita lihat beberapa proyeksi yang disampaikan oleh anggota bursa, target mereka adalah di angka 7.900 sampai 8.000 di akhir tahun. Kita cukup optimis untuk itu, kenapa? Karena kita pernah mencapai 7.900 di tanggal 19 September lalu. Jadi kalau kami lihat Pak, memang bahwa tentu saja sangat tergantung sekali, tadi bicara kondisi domestik, ekonomi domestik, bagaimana kondisi makro global, dan tentu saja bagaimana pembentukan kabinet. Karena terus terang IHSG ini sangat rentan terhadap penurunan makro, ya interest dari FedEx. Ya jadi kalau Federal Reserve-nya turun, ini akan terlihat sekali bahwa transaksinya akan meningkat dan indeks kita akan meningkat. Thank you. Pak Agung? Wah, bola kristal saya pecah semalam, jadi saya terus terang nggak tahu ini akan kemana. Cuman saya sangat cukup optimis sih sebetulnya dengan pasar modal Indonesia. Tadi kalau misalnya ada beberapa PR yang sudah kita perbaiki, dan juga dari sisi fiskal, dari sisi keberlanjutan program-program dari pemerintahan sebelumnya itu bisa dieksekusi dengan baik. Cukup optimis sekali sih dari sisi earnings growth. Kalau kita sekarang mungkin di high single digit dari sisi average earnings di tahun 2024, memang banyak hal yang terkait dengan purchasing power. Cuman kalau misalnya kita bisa benahi itu semua, tentunya kita akan masuk ke earnings growth yang double digit, paling enggak mid-teens dari sisi earnings. Kalau mid-teens dari sisi earnings, tadi ekspektasinya Pak Iman ke 8.000, mesti sih tercapai Pak. Terima kasih. Thank you Pak Agung. Pak Keng Hong? Hari esok itu misteri. Love the answer, Pak. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya. Tapi IHSG kita itu banyak tergantung dari inflasi di Amerika. Kalau inflasi di Amerika turun, suku bunga juga akan turun dan IHSG akan membaik. Demikian. Last question, saya janji pertanyaan terakhir. Satu stok jika bisa memiliki saham ya Pak, one stock you will hold forever. Pak Iman? Kalau bicara stok, saya orang yang sangat percaya fundamental. Saya believe that yang paling penting ya bagi saya adalah, dan selalu diperlukan adalah financial sector yang akan terus hidup, gitu kan. Kita bicara long term investment. Jadi banking mungkin salah satu yang menurut saya akan saya hold untuk maturity, ya, untuk lamanya. Thank you. Pak Agung, Bang BNI. Ini kan ada Pak Agung di sebelah saya. BNI Pak, saya nggak bisa beli yang lain Pak. BNI Siap. Pak. Terima kasih. Oke. Pak Keng Hong? Kalau buat saya suruh pilih satu saham yang akan saya pegang selamanya,
maka bagi saya akan pegang perbankan. Oke. Karena bagi saya bidang usaha perbankan adalah yang terbaik. Labanya begitu besar dan setiap tahun terus dia bertambah besar. Maka saya kalau disuruh pilih untuk memegang satu saham selamanya, saya akan memilih perbankan. Oke. Gitu. Sectoral tailwind. Sektor yang paling saya suka hanya dua yang saya suka. Karena kedua ini labanya besar sekali dan valuasinya juga murah. Ya. Yang pertama itu tentu perbankan. Pak Agung di bank ya. Itu tentu kita tahu kan bank itu labanya besar-besar ya. Terus tiap tahun bertumbuh terus. Nah itu sektor dan valuasinya juga murah ya. Jadi saya suka sektor perbankan. Jadi kalau lihat ada di websitenya bank swasta terbesar nomor 2 dan nomor 3, ada nama saya di 10 besar di sana sebagai shareholder. Ya. Kemudian sektor yang kedua yang labanya besar yaitu komoditas. Saya suka sama komoditas karena labanya juga besar dan valuasinya juga murah. Ya. Dividennya besar lagi. Jadi saya suka itu yang labanya besar ya. Kalau lihat di salah satu perusahaan tambang batu bara misalnya, ada saya di situ sebagai pemegang saham nomor 2 terbesar di situ ya. Kemudian ada satu lagi komoditas yang saya suka juga, saya termasuk pemegang saham nomor 7 dan BlackRock nomor 8. Jadi saya bisa lebih besar dari BlackRock hanya di saham di perusahaan itu saja. Jadi dua sektor ini yang saya sukai, yaitu perbankan dan komoditas ya. Karena kedua sektor ini selain labanya besar, valuasinya murah, juga kasih dividen juga setiap tahunnya. Yang lain-lain ada juga sektor yang bagus tapi valuasinya mahal ya, saya tidak membelinya. Begitu Pak. Thank you Pak Keng Hong.